Pemirsa, viral fenomena hujan es terjadi di Kuningan, Jawa Barat. Cuaca buruk juga melanda wilayah lain. Fenomena hujan es terjadi di sebagian wilayah Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Hujan turun disertai butiran menyerupai es batu terjadi bersamaan dengan hujan deras disertai angin kencang. Selama fenomena hujan es yang berlangsung, suara petir yang cukup kencang membuat warga enggan keluar rumah meski dalam keadaan mati lampu. Meski berlangsung selama 20 menit, tidak ditemukan adanya genteng rumah yang mengalami kerusakan. Di Bojonegoro, Jawa Timur, hujan disertai angin kencang menerjang kawasan pasar wisata. Kencangnya hembusan angin sempat membuat warga panik. Angin kencang juga menyapu kawasan pedagang kaki lima di timur Stadion Bojonegoro, Jawa Timur. Berdasarkan data BPBD Bojonegoro, 39 rumah dilaporkan rusak. Sementara itu, hujan lebat disertai angin kencang membuat 33 pohon tumbang di kota Boyolali, Jawa Tengah. Di halaman pasar Sunggingan Boyolali, pohon tumbang menimpa minibus yang terparkir. Pohon juga menimpa sebuah tenda warung PKL dan 1 unit motor. Tim Liputan iNews melaporkan. Belum bisa terevakuasi. Rumah permanen di Labuhan Batu Selatan ludes terbakar. Peristiwa ini mengejutkan warga karena rumah sudah lama tidak dihuni dan tak dialiri listrik. Sebuah rumah di Jalan Kalapane, Kelurahan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan ludes dilalap si jago merah. 4 unit damkar diterjunkan ke lokasi untuk menjinakkan api. Kebakaran ini membuat warga panik karena sebelumnya diketahui rumah dalam keadaan kosong. Namun tiba-tiba saja asap mengepul terlihat dari rumah tersebut. Tidak ada korban jiwa akibat kejadian ini, namun warga berharap petugas kepolisian Polres dapat mengungkap penyebab kebakaran. Dari Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan. Saling senggol saat berjoget, pagelaran musik dangdut di Pasuruan, Jawa Timur berlangsung ricuh. Dua kelompok pemuda saling serang saat acara hiburan pagelaran musik dangdut di lapangan Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Mereka adu jotos di tengah lapangan yang dihadiri ratusan penonton. Beruntung, aksi ini bisa diredam petugas. Para pihak yang terlibat kemudian diamankan ke balai desa. Kericuhan terjadi diduga dua kelompok remaja itu bersenggolan saat berjoget hingga terpancing emosi. Meski diwarnai insiden, acara resepsi sekaligus memperingati HUT RI ke-80 terus berlangsung hingga selesai. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra iNews melaporkan. Viral penampakan sosok yang disebut sebagai pocong menghebohkan warga Bekasi, Jawa Barat. Warga berusaha menangkapnya, namun sosok tersebut menghilang secara misterius. Warga Kampung Kempes, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dihebohkan kemunculan sosok yang disebut-sebut sebagai pocong. Sejumlah warga pun beramai-ramai berusaha menangkapnya, namun sosok itu menghilang secara misterius. Salah seorang warga mengaku melihat sosok itu pertama kali dekat pohon kelapa. Ramainya isu penampakan itu sempat membuatnya khawatir karena lokasinya berada di sekitar makam keluarga. Hingga kini keberadaan sosok yang diduga pocong itu masih menjadi misteri. Untuk mengantisipasi adanya pihak yang sengaja memanfaatkan situasi, warga pun memperketat ronda malam. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita mengamuk dan merusak lapak pedagang es buah. Sementara itu, wali kota nyaris baku hantam dengan anggota Ormas yang menghentikan pengerjaan proyek nasional.
Suasana menegangkan terjadi ketika seorang emak-emak mengamuk merusak kios es buah di alun-alun kota Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Ia merusak seisi kios termasuk gerobak pedagang dengan menggunakan kayu. Para pedagang di sekitar lokasi pun ketakutan. Sementara sejumlah anggota Satpol PP berusaha menenangkan pelaku yang diduga depresi karena belum lama keluar dari rumah sakit jiwa. Upaya evakuasi pun berlangsung dramatis. Salah seorang anggota Satpol PP terluka akibat digigit pelaku. Meski demikian, ia berhasil diamankan untuk kemudian dibawa ke rumah sakit Haja Andi Depok. Ada gangguan terhadap mengenai orang tidak waras. Jadi kami tangani sesuai dengan tugas kami. Nah, ini nanti dibawa ke rumah sakit daerah. Ada di sana penanganan khusus. Tugas kami kami bawa langsung ke rumah sakit. Peristiwa ini membuat sejumlah pemilik kios sempat meninggalkan jualan mereka karena khawatir jadi sasaran. Kemacetan arus lalu lintas juga sempat terjadi di kawasan itu. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan. Inilah detik-detik saat emosi Wali Kota Gorontalo, Adan Dambea, tak bisa terkendalikan. Dirinya mengamuk dan bersih tegang dengan salah satu oknum anggota Ormas Kenamaan Nasional. Bahkan sang wali kota nyaris baku hantam dengan oknum anggota Ormas tersebut. Terlihat juga beberapa orang yang berada di sekitar wali kota berusaha untuk melerai dan menenangkannya. Kemarahan wali kota lantaran proyek nasional pembangunan kampung nelayan dihentikan pekerjaannya oleh sejumlah oknum Ormas. Upaya pemberhentian proyek karena adanya klaim dari warga yang merasa sebagai pemilik lahan di Kelurahan Leato Selatan, Kota Gorontalo. Mencegah adanya kasus serupa, Pemkot berharap pemerintah pusat bisa menertibkan ormas-ormas yang tidak mendukung pembangunan di daerah. Dari Gorontalo, Nur Faizi Elah Hasan, iNews melaporkan. Pergoki siswa yang panjat pagar sekolah, petugas keamanan dikeroyok 7 orang termasuk orang tua siswa. CCTV merekam sekelompok orang tiba-tiba masuk ke ruang guru, lalu mengeroyok satpam yang tengah duduk di SMPN 7 Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Satpam yang kabur keluar ruangan, terus dikejar hingga ke halaman sekolah. Setidaknya sebanyak 7 orang yang melakukan penganiayaan itu. Dari hasil pemeriksaan, peristiwa itu berawal saat seorang siswa terlambat masuk sekolah dan mencoba memanjat pagar. Tindakannya ketahuan satpam dan siswa itu dibawa ke kantor untuk diproses. Namun saat pulang sekolah, siswa tersebut mengadu kepada orang tuanya, mengaku dicekik oleh satpam. Diduga tak terima, orang tua, kakak, dan beberapa siswa langsung mendatangi sekolah. Aksi pengeroyokan membuat sejumlah guru trauma. Tapi yang dilihat oleh ibu kepala sekolah, dilihat oleh bapak ibu guru kita ini adalah proses pengeroyokan yang memang sudah direncanakan. Karena ada 7 orang yang datangnya dari pintu mana-mana saja. Jadi memang ini sudah direncanakan. Jadi tentu kita dorong kepada pihak kepolisian agar bisa memproses sehingga tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan. Kasus pengeroyokan tersebut sudah dilaporkan ke pihak kepolisian. Baik satpam maupun keluarga siswa sama-sama lapor polisi. Dari Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Polisi terlibat kejar-kejaran dengan seorang kurir narkoba di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Polisi menyita 25 kg sabu, ribuan butir ekstasi, 27 gram heroin, dan liquid rokok elektrik berisi obat keras. Bang, turun. Mobil sedan ini terhenti setelah petugas kepolisian dari Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Polri menyusul dan menghentikan laju kendaraan di Jalan ND, Tanjung Priok, Jakarta Utara. 1 orang yang bertugas sebagai kurir ditangkap polisi. Beragam narkotika yang tersimpan di dalam bagasi mobil, diantaranya 25 kg narkotika jenis sabu berbungkus teh Cina, 27 gram heroin, 1.100 butir ekstasi, dan liquid rokok elektrik yang mengandung obat keras. Pelaku disuruh seorang bandar untuk menjemput dan mengantarkan narkotika dengan bayaran Rp125 juta.
Tersangka inisial AR membawa 2 buah tas yang berisi narkotika, 25 bungkus teh Cina yang diduga sabu, lebih kurang 550 butir ekstasi, 10 pieces liquid yang diduga mengandung etomidate, 5 bungkus klip kecil yang diduga heroin. Tersangka inisial AR pada saat diamankan mengaku mendapatkan perintah dari inisial Om Bos. Polisi tengah memburu pemesan yang diduga telah melarikan diri. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.